Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Wulandari. Dari kelas 11 IPA 4, saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Schedule of Suicide. Jadi bisa diartikan judulnya yaitu Jadwal Hari Bunuh Diri. Sesuai dengan judulnya, Schedule Suicide Day. Novel ini ditulis oleh Akiyoshi Rikako yang merupakan lulusan Universitas Waseda Fakultas Sastra. Dia mendapatkan gelar master dalam bidang layar lebar dan televisi dari Universitas Loyola Marymount Los Angeles. Itu ada di profilnya di halaman 275. Dia mulai terkenal pada saat debutnya dengan sebuah sastra yang berjudul Yuki no Hana. Lalu pada halaman pertama novel, di sini tercantum nama penerjemahnya, Andri Setiawan. Versi original novel ini diterbitkan di Jepang pada tahun 2016. Data-datanya ini semua ada di lembar pertama. Ketika telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan pertama kali oleh Haru Media. Cetakan pertama April 2017, cetakan kedua Agustus 2017, cetakan ketiga Maret 2018. Dan isi dan tebal buku ini 280 halaman. Lalu saya akan membacakan sinopsis dari novel ini. Disimak baik-baik. Ruri yakin ibu tirinya telah membunuh ayahnya. Tak sanggup hidup bersama ibu tirinya, Ruri bertekad bunuh diri untuk menyusul ayahnya. Ruri akhirnya pergi ke desa yang terkenal sebagai tempat bunuh diri. Tapi dia malah bertemu dengan hantu seorang pemuda yang menghentikan niatnya. Hantu itu berjanji akan membantu Ruri menemukan bukti yang disembunyikan oleh ibu tirinya. Dengan janji dia akan membiarkan Ruri mencabut nyawanya seminggu kemudian jika bukti tersebut tidak ditemukan. Itulah jadwal bunuh diri Ruri 1 minggu terhitung dari hari itu. Jadi saya akan mengulas sedikit cerita dari isi novel ini. Dikisahkan Ruri ini adalah seorang anak dari sepasang suami istri yang mempunyai restoran. Namun ketika umur Ruri menginjak 12 tahun, ibunya meninggal. Hanya selang 2 tahun ibunya meninggal, ayahnya itu menikah lagi dengan asistennya yang bernama Reiko. Rasa muak Ruri semakin menjadi ketika ayahnya selalu membela Reiko yang nampaknya ingin keluar dari Feng Shui yang merupakan tradisi keluarganya. Namun ketika suatu hari dia ingin meminta maaf kepada ayahnya, naasnya dia melihat ayahnya terduduk lemas di ruang kerjanya, dan pada hari itu ayahnya pun meninggal dunia dan divonis penyakit infark miokard. Pada hari yang sama, di ruangan itu juga ada Reiko yang berdiri di samping ayah Ruri. Dia memegang cangkir dan sebuah botol asing, dan sayangnya Ruri baru menyadari hal tersebut ketika genap 6 bulan ayahnya meninggal. Karena tidak ada bukti yang kuat untuk menuduh ibu tirinya yang membunuh ayahnya, maka Ruri memutuskan untuk membunuh dirinya di desa Sagamino. Namun niatnya untuk mencabut nyawanya sendiri digagalkan oleh hantu pemuda penghuni hutan bunuh diri tersebut yang diketahui bernama Hiro Akikun.
Hantu ini berjanji kepada Ruri bahwa dia akan membantu menemukan bukti untuk memberatkan ibu tirinya. Namun ketika dalam 1 minggu bukti tersebut tidak ditemukan, Hiroaki-kun tidak akan menghalangi Ruri untuk mencabut nyawanya. Karena tidak ingin mati sia-sia, Ruri pun menyetujuinya, dan dalam 1 minggu itu dia berusaha untuk mencari buktinya. Ketika penyelidikan hari kelima, dia pun mengetahui suatu kebenaran bahwa Reiko masih menyimpan racun dan jurnal ayahnya di suatu tempat di rumahnya. Ia pun segera pergi ke rumahnya dan mencari-cari bukti tersebut. Namun ia berhasil menemukan buktinya ketika hari ke-6. Ia menemukan bukti tersebut di sudut utara rumahnya di ruang ala tradisional Jepang yang merupakan feng shui untuk menyimpan rahasia yang aman. Namun pada saat hari itu juga Reiko pun menangkap basah Ruri. Karena tidak ingin rencananya gagal, Ruri pun kabur, dan ketika di bis dia pun menyempatkan untuk membaca jurnal ayahnya. Dan suatu kenyataan yang luar biasa, ia pun segera menyusul Reiko kembali dan meminta maaf kepada Reiko. Akhirnya Reiko menceritakan kejadian yang sebenarnya di balik kematian ayahnya. Di akhir cerita, penginapan yang ditempati oleh Ruri selama seminggu di desa Sagamino akan dibuat alberg oleh Ruri dan Reiko, dan tentunya para pelayan di penginapan tersebut akan direkrut untuk menjadi karyawan di alberg nantinya. Untuk bagi teman-teman yang belum tahu alberg itu apa, alberg itu sejenis restoran dengan menawarkan penginapan. Jadi beda dengan hotel yang mengutamakan penginapan lalu makanan, tapi alberg mengutamakan makan lalu menginap. Bersamaan dengan hal itu, kebenaran tentang Hiroaki-kun terungkap. Ternyata Hiroaki-kun adalah seorang manusia dan belum meninggal. Dan akhirnya Ruri pun menyatakan perasaannya yang selama 1 minggu ini muncul tanpa terkendali. Ruri pun akhirnya sadar bahwa suatu masalah tidak akan selesai ketika kita hanya lari di tempat. Hiroaki-kun juga berpesan kepada Ruri bahwa jangan coba-coba lagi untuk membunuh dirimu, karena bunuh diri itu akan membunuh hati orang-orang yang ada di sekelilingmu juga. Bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihan dari novel ini terdapat pada sampulnya. Di situ kita bisa lihat ada seorang gadis yang memakai seragam SMA yang umpamakan seorang Ruri memegang sebuah buku berwarna merah bata yang diumpamakan sebagai jurnal ayahnya, dan kupu-kupu di sekeliling gadis ini menggambarkan ketika ayahnya yang jatuh cinta dengan ibunya dan Ruri yang jatuh cinta dengan Hiroaki-kun. Kalian bisa tahu arti kupu-kupu ini ketika membaca isi novel ini. Nah, kelebihan yang kedua yaitu terdapat banyak catatan kaki, seperti contohnya yang gini. Nah, ketika ada sebuah dialog yang menyebutkan nama makanan atau istilah barang-barang dari Jepang, penerjemah menuliskan arti dari istilah-istilah tersebut. Jadi selain kita dapat menikmati ceritanya, kita juga dapat menambah pengetahuan beberapa nama-nama makanan dari Jepang dan dari Amerika.
Dan kita juga tahu istilah-istilah barang-barang dari Jepang seperti futon, tatami, ataupun juga istilah-istilah di dunia makanan atau di dunia restoran. Manfaat yang ketiga yaitu banyak pesan-pesan moral yang dapat kita ambil dan terapkan untuk kehidupan kita sendiri. Contohnya, kita harus senantiasa jujur kepada orang-orang terdekat kita. Dan ketika kita punya masalah, kita jangan lari dari masalah itu. Dan tentunya jangan sia-siakan hidupmu, jangan pernah mencoba untuk bunuh diri, karena bunuh diri itu akan membunuh hati orang-orang di sekelilingmu juga. Jadi itu tadi resensi dari novel Schedule Suicide Day. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa baca novelnya.